Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pinta Lutrifani Buru Malu dengan NIM akhir 63. Di sini saya ingin menjelaskan kembali materi yang sudah diberikan oleh Ibu Sri Rosita di pertemuan ke-11 tentang manajemen kinerja tim. Yang pertama itu kompetensi tim inti. Yang pertama, komunikasi efektif, pemecahan masalah, kolaborasi, dan kepemimpinan. Pelatihan pengembangan. Tingkatkan kompetensi tim Anda melalui pelatihan. Program pengembangan diri juga dapat membantu. Ini akan meningkatkan kinerja pada tim. Selanjutnya, ukuran kinerja tim. Ukuran kinerja tim itu bisa diukur melalui KPI. KPI mengukur keberhasilan yang termasuk pencapaian target atau penjualan. Lalu target SMART. Target harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Lalu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan juga merupakan ukuran kinerja tim. Proyek harus selesai dengan tepat waktu. Selanjutnya, proses manajemen kinerja. Yang pertama itu perencanaan. Terapkan tujuan dan harapan yang jelas. Saat kita melakukan kerja sama tim, kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Apa sih yang harus kita lakukan dalam kerjasama ini? Lalu pemantauan, lacak kemajuan tim secara berkala. Jadi dari perencanaan tadi kita pantau nih, udah berapa persen sih hasil yang udah dilakukan oleh tim ini. Lalu peninjauan, evaluasi kinerja tim secara formal. Jadi kita mengevaluasi apa aja sih yang kurang, apa aja sih yang harus dipertahankan dari tim tadi. Lalu pengembangan, identifikasi area atau untuk perbaikan. Jadi setelah kita melakukan evaluasi kinerja, kita melakukan pengembangan dari hal-hal yang mungkin kurang dari kerja sama tim tadi. Lalu tinjauan kinerja individu. Yang pertama persiapan, lalu kedua umpan balik, dan ketiga pengembangan. Kumpulkan data dan berikan contoh spesifik. Berikan umpan balik yang positif. Diskusikan tujuan pengembangan karir. Komunikasi dua arah yang sangat penting. Lalu studi kasusnya dari tadi. Yang pertama strategi. Strateginya itu pelatihan, umpan balik, dan insentif. Lalu hasilnya peningkatan produktivitas, kepuasan karyawan, dan keuntungan meningkat. Contoh, perusahaan berhasil meningkatkan kinerja tim. Hal ini dilakukan melalui manajemen kinerja yang efektif. Dari strategi tadi, dapatlah hasil, contohnya seperti itu. Tantangan dan solusi. Tantangan dan solusi. Yang pertama itu komunikasi. Dan juga ada konflik. Dan juga ada solusinya ada motivasi dan pencapaian target. Kurangnya komunikasi. Gunakan alat komunikasi. Konflik antar anggota, fasilitasi mediasi. Kurangnya motivasi, berikan penghargaan atau insentif. Target tidak realistis, libatkan tim. PT Maju Digital adalah startup yang bergerak di bidang layanan digital marketing, khusus untuk UMKM. Perusahaan ini berdiri sejak 2019 dan mengalami pertumbuhan pesat di masa pandemi. Namun, sejak 2024, kinerja perusahaan mulai stagnan karena meningkatnya kompetitor dan perubahan tren pasar. Saat ini, tim penjualan menghadapi sejumlah tantangan serius. Kinerja yang menurun menjadi sinyal awal adanya masalah yang lebih dalam. Target penjualan yang tidak tercapai semakin memperburuk situasi. Tingkat turnover atau pergantian karyawan yang tinggi menunjukkan adanya ketidaknyamanan dalam tim. Di sisi lain, motivasi yang rendah membuat produktivitas menurun drastis. Semua ini diperparah dengan gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter, yang menghambat komunikasi dan inisiatif dari anggota tim. Analisis SDI, perencanaan dan seleksi. Penurunan kinerja tim di PT Maju Digital disebabkan oleh lemahnya manajemen SDI, mulai dari pembagian peran yang tidak sesuai, struktur tim yang kaku, hingga gaya kepemimpinan yang otoriter. Proses rekrutmen terburu-buru menyebabkan ketidaksesuaian antara keahlian dan posisi. Minimnya pelatihan, kurangnya monitoring kinerja, dan sistem insentif yang tidak adil membuat motivasi karyawan menurun. Selain itu, tidak adanya ruang komunikasi dan penghargaan non-finansial semakin memperburuk kondisi.
Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan SDI yang lebih terstruktur, manusiawi, dan partisipatif. Analisis SDI, pelatihan dan kinerja. Minimnya pelatihan teknis dan soft skill di PT Maju Digital menyebabkan karyawan kurang siap menghadapi tantangan kerja. Ditambah dengan tidak adanya monitoring rutin yang membuat hambatan tidak terdeteksi sejak dini. Evaluasi kinerja yang lambat dan hanya dilakukan secara periodik memperburuk situasi karena perbaikan tidak bisa dilakukan secara cepat dan tepat waktu. Analisis SDI, kompensasi dan kepemimpinan. Insentif yang tidak menarik di PT Maju Digital membuat karyawan kurang termotivasi dalam mencapai target, apalagi tanpa adanya penghargaan non-finansial seperti pengakuan atau kesempatan pengembangan. Situasi ini diperparah oleh gaya kepemimpinan yang otoriter, yang menekan tanpa memberikan ruang apresiasi atau dukungan emosional, sehingga menurunkan semangat dan loyalitas karyawan. Solusi, penguatan struktur dan pelatihan. Redistribusi tugas di PT Maju Digital perlu dilakukan dengan menyesuaikan peran karyawan berdasarkan kekuatan dan keahlian masing-masing, agar tercipta efisiensi kerja dan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam tim. Penempatan yang tepat akan meningkatkan produktivitas dan mendorong kolaborasi yang lebih sehat di antara anggota tim. Selain itu, pelatihan penjualan digital dan penggunaan CRM sangat penting untuk meningkatkan kompetensi teknis, didukung dengan coaching rutin sebagai bentuk pendampingan dan evaluasi berkelanjutan. Kombinasi pelatihan dan pembinaan ini akan membantu karyawan menghadapi tantangan kerja dengan lebih percaya diri dan adaptif terhadap perubahan pasar. Solusi, kinerja dan insentif. Penerapan sistem OKR, Objective and Key Result, di PT Maju Digital akan membantu menetapkan target yang lebih terarah dan realistis, sekaligus meningkatkan fokus dan akuntabilitas tim. Untuk mendukung pencapaian tersebut, perusahaan perlu menerapkan insentif progresif yang menghargai setiap tingkat pencapaian, tidak hanya saat target 100% terpenuhi. Selain itu, pemberian reward non-finansial seperti sertifikat, pengakuan, atau akses pelatihan juga penting untuk menjaga motivasi dan rasa dihargai karyawan secara berkelanjutan. Solusi, kepemimpinan dan budaya. Pelatihan kepemimpinan bagi supervisor di PT Maju Digital sangat penting untuk membentuk pemimpin yang tidak hanya mengarahkan, tetapi juga mampu membina hubungan yang positif dengan tim. Melalui pengembangan kemampuan komunikasi dua arah, supervisor dapat lebih terbuka terhadap masukan dan membangun kepercayaan dalam tim. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan budaya kerja partisipatif, di mana karyawan merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara aktif. Jadi kesimpulannya, yang pertama pastinya investasi, kedua proses, dan ketiga lingkungan. Manajemen kerja tim adalah investasi. Terapkan proses yang efektif, tingkatkan kinerja tim, ciptakan lingkungan yang positif, evaluasi dan perbaiki secara berkala. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya dapat diterima dengan baik. Saya Pintauli Trifani Buru Mangalu dengan NIM akhir 63 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.